Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 1. Genius tidak lebih, Dojaili 1. Tahap ketiga, menghadapi monumen pengujian ajaib. Ketika itu menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar. Pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa rasa sakit sesaat. Xiaoyan. Dojaili. Tahap ketiga, peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga, seperti yang diharapkan, jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang seperti melucuti rumah klan. Bagaimana mungkin seorang genius terkenal dari Wutan Cheng 2 jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Rintangan dan tawa yang diarahkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan. Mata hitam lega melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosok kesepiannya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Selanjutnya, Xiaomei mendengar suara penguji. Seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan saat dia naik ke panggung. Gumaman dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Dojaili. Tahap 7. Xiaomei. Dojaili. Tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. TSK. Tahap 7. Dojaili. Sungguh mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan diberi nama Doje yang sebenarnya 3 sudah. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak gadis tidak dapat melawan. Saat mengobrol dengan sesama anggota kembarannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir, pada saat upacara adulthood datang, ia hanya akan dapat menempatkan di peringkat anggota klan tingkat yang lebih rendah. Namun, dia, dengan kehebatannya, akan menjadi klan yang sangat penting dan pejuang yang begitu baik dipelihara. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah sensori yang tak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiaomei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 dia mencapai tahap ke-9. Dojaili. Pukul 11 ia menghancurkan penghalang Dojaili tahap ke-10 dan memadamkan Dojai Kizu 4 berhasil. Ia menjadi doje termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda, yang tentu saja termasuk Xiaomei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu, pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam.
Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan Dojaikizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap ke dalam kehampaan. Semua dojaili di tubuhnya perlahan hilang dengan waktu dan sebagai gantinya, kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan dojaili, kekuatan fisiknya juga menurun dari posisi jenius. Dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi dan jatuh ke bawah seperti ini mungkin hanya salah satu yang dia tidak pernah bisa pulih. Berikutnya, Xiao Suner. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera meredah. Setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu. Berdiri dengan anggun di sana, wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa liga di atas. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Suner berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Dojaili, tahap ke-9, peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9. Betapa mengerikannya. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Misuner. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Mata mereka penuh hormat dan kagum. Dojaili sangat penting untuk menjadi doje. Dojaili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda. Dan ketika tubuh mengakui sisi 10 tahap dari dojaili, itu bisa lebih baik menyingkat dojaikizu, menjadi doje yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Nona Sun-er, setengah tahun kemudian, kamu harus dapat memadatkan Doki Jaiju. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi doje pada usia 14 tahun. Orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan. Wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan, di sisi pemuda. Gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar klan dan berkata dengan getir. Dia, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Suner 6 sebelum untuk melakukan apa saja. Pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar gratis ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah. 7. Xiao Suner berkata dengan lembut. Wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang. Apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao yang tertawa sendiri, mengatakan putus asa, menghadapi suasana muram Xiao Yan. Alis Xiao Suner sedikit berkerut sedikit, dan dia berkata serius. Saudara Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu, Suner dengan jujur percaya bahwa atau itu kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kehilangan kamu kemuliaan dan rasa hormat. Dia berhenti sejenak, wajah lembut putihnya memerah sedikit. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik kepada kamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya,
Tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang remaja yang kesepian. Dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala cemburu terdengar. Bab 2. Benki. Continent. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Aih, memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah. Ya, suara lembut yang tiba-tiba dilontarkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi. Seperti misteri yang tak dapat dijelaskan mengapa dia akan berada di sini. Dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut Benki Continent. Di benua itu, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya. Tetapi sebaliknya, Doki adalah bintang utamanya. Di tanah yang luas ini, pelatihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih di luar generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki sampai ke puncak. Doki dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan, karena jumlah level di Doki terus meningkat. Begitu juga jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di Benki Continent dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda Tian, Di, Xuan, Huang, dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Doki yang kamu pelajari juga menentukan seberapa kuat kamu nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium Xuan kelas, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di Benki Continent, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami kamu. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas Combat Master. Selanjutnya adalah level teknik. Jika dua orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Doki, dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri. Tetapi Doji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari Doji. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, kamu perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan Doji yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, kamu dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua dalam semua, jika kamu berhasil belajar teknik Doki tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doki tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang biasa. Mereka yang terbuka untuk umum adalah normal. Teknik kelas Huang, bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, dalam klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Wine Strike 2. Itu adalah teknik peringkat menengah gaya Xuan kelas menengah. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas D. Tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti negara. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi, seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. However, tidak ada yang absolut.
Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang-orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat terkenal. Jika kamu terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun garis ini tidak salah. Dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita orang yang kuat karena kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses kubah teknik rahasia Doki, kamu harus setidaknya menjadi doujai penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Untuk Xiaoyan, tampaknya sangat jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan, bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Di masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa saja. Kekayaan, ketenaran dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut karena serangkaian pengalaman kedua. Semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa atau itu di benua Doki, semangat kamu diputuskan saat lahir. Mungkin, ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan memperkuat sedikit. Tetapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat kamu menjadi lebih kuat. Itu adalah roh kuat Xiaoyan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa atau itu mereka bisa menjadi seorang jenius, ada sedikit keraguan bahwa atau itu mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang run of the mill seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih doujai-ki, godaan untuk bisa mencapai ketenaran akan tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih banyak dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan gelisah menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh saat ia berusia. Seperti yang diharapkan, penyerapannya terhadap doujai-ki juga luar biasa cepat. Itu lebih cepat daripada pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa atau itu Xiaoyan adalah seorang jenius alami. Tetapi semua Jaikido yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mengalami pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih pakai. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiaoyan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu." Ya, sambil menghela nafas dalam-dalam, Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun doujai-ki hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan bintang 5 doujai. Mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. "Ah, Yanar 3, sudah sangat terlambat. Mengapa kamu masih di sini?" Dari dalam gugusan pohon. Setelah beberapa saat terdiam, terdengar suara lembut. Pohon-pohon mengguncang sedikit dan seorang pria parubaya melompat keluar. Wajah tersenyum lebar, matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan gak yang tampak mahal tunik rei.
Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiaoyan, bintang 5 Doshi Xiaozan. Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat, menghadapi pria setengah baya? Senyum Xiaoyan menebal, meskipun ia memiliki satu set kenangan lagi. Ketika ia dilahirkan, orang di depannya memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini mencolek hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. Yaner, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi siang ini? Mengambil langkah besar ke depan. Xiaozan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan aku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Aih, melihat wajah Xiaoyan yang lembut, Xiaozan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan sejenak. Sebelum Xiaozan berkata, Yaner, umurmu 15 sekarang, bukan? Ya, ayah, 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara adulthood. Xiaozan berkata, ya, ayah, hanya 1 tahun tersisa. Kepalan Xiaoyan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara adulthood. Setelah upacara berlalu, untuk Xiaoyan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik doki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika seseorang tidak mencapai dojei pada usia 25 tahun. Klan akan melanggar mereka. Maaf, Yaner, jika kamu tidak mencapai tahap ke-7 Jaiki pada tahun depan, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kamu. Tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek-kakek tua yang menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiaoyan yang tenang, Xiaozan menjawab dengan perasaan bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Caiki. Xiaoyan meyakinkan ayahnya. 4 tahapan dalam 1 tahun. Kalau itu aku dari sebelumnya. Itu mungkin. Tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiaoyan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa getir. Aku mengetahui posisi Xiaoyan dengan baik. Xiaozan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa atau itu 4 tahap dojaiki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiaoyan dan tersenyum, mengatakan, sudah agak terlambat, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacara. Tamu? Siapa? Xiaoyan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiaozan mengedipkan mata Xiaoyan yang kesal, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir. Ayah, aku akan bekerja sangat keras. Xiaoyan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip. Xiaoyan menyadari itu bukan seseorang. Bab 3. Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dengan damai dan jatuh dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke hidung dan mulut lelaki muda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan yang aneh namun redup muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghembuskan nafasnya dan membuka matanya. Berkedip, cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah doki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha besar untuk mendapatkan doki. Tapi, sial. Itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk membuat doki menghilang dari tergelincir tetapi tidak berhasil. Saat sepotong terakhir doki meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi salah satu kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan amarah. Dia melipat tangannya ke kepalan tangan dan dengan cepat mengepal dan membuka-buka mereka. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kebas. Dengan hanya doki dari stage ketiga,
Hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, suara tua, keriput terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiranmu di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari tandukan klan Xiaoyan. Di atasnya ada dua bersaudara. Tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya di akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-lakinya, Xiaoyan. Bahkan ketika dia jatuh dari kejeniusan menjadi sampah, datang Xiaoyan, mengganti bajunya dan keluar. Di luar kamarnya adalah seorang tetua dalam jubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah baru pria muda itu, si tetua mengangguk. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi doge yang hebat, seperti sampah. Elder dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiaozan dan 3 orang tua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah 4 adalah tetua lain dari klan. Para sesepuh ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, tetapi tetap saja mereka memiliki sedikit ucapan dan bukan pemicu. Di samping para tetua ini adalah pria-pria muda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang diceritakan Xiaozan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada sesepuh yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun sesepuh itu tersenyum, mata mungilnya penuh energi. Dengan gelisah memindai ruangan, pemandangan Xiaoyan merosot lebih rendah. Berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang Dadoshi. Orang ini adalah bintang 7 Dadoshi. Luar biasa. Xiaoyao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah pada yang lebih tua. Sang tetua lebih kuat dari ayahnya sendiri. Faktanya, ia adalah 2 bintang utuh yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiaoyan terkejut. Di samping tetua itu ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda. 5 bintang doge. Untuk bisa menjadi bintang 5 doge pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pria muda itu. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan. Bahkan Xiao Mei sesekali mengirim tatapan padanya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pria muda itu. Seluruh fokusnya adalah terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiaoyan yang membuat Xiaoyan bergeming. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik daripada Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Zhan yang bisa menyainginya. Tidak heran orang-orang klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga yang rumit dari gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting, melodi-melodi yang indah, dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada yang sedang berkembang dari gadis itu ada 3 bintang emas. A3 Star Doge. Gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiaoyao jatuh. Dia memiliki bakat yang menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiaoyao memaksa matanya menjauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa. Di balik penampilan Xiaoyao yang tidak dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri dari bertindak seperti jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiaoyan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiaoyan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua berjalan cepat. Xiaoyan dengan sopan menyapa Xiaozan dan 3 tetua. Haha, Yaner, kamu datang. Di sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiaoyan,
Xiao San berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan mengambil tempat duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari tiga tetua klan, dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya. Dia tidak punya kursi. Hah? Posisi aku di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik sebelumnya. Tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan aku di depan para tamu. Para kakek tua ini. Xiao Yao mengolok-olok dirinya sendiri. Dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang membuncah di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut. Mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhen menyadari kesulitan Xiao Yan. Pandangan marah melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang bengkok. Tetua kedua, kamu, oh, maaf banget. Aku tidak percaya bahwa atau itu aku lupa tentang tuan muda. Hehe. Aku akan pergi mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya dalam suatu tindakan mengkritik diri. Tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, ayo duduk di sini. Suara yang jelas dari seorang gadis terdengar di seberang aula. Tiga tetua menegang. Tatapan mereka beralih ke Suner di sudut. Mulut mereka bergetar tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Zaner menutup buku tebal di pangkuannya dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Suner yang tersenyum, Xiao Yan membeku sejenak. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Suner di bawah tatapan iri anggota klan sekitarnya, dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia menjatuhkan diri di sebelah Suner. Xiao Yan berbisik, "Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan aku lagi." Xiao Suner tersenyum ringan. Dua lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari lampingnya membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai melalui halaman, Suner tiba-tiba mengeluh. "Saudara Xiao Yan, kamu belum duduk di samping aku, sendirian, selama 3 tahun sekarang. Kan, kamu genius dalam klan. Bukankah itu mudah bagimu jika kamu menginginkan teman?" Melihat wajah Zaner yang kesal, Xiao Yan tertawa kecil. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga ke 6. Dan kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah douziki untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Zaner berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. "Oh, bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu. Pada kenyataannya, aku hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana aku tahu?" Jantung Xiao Yan mulai berdegup kencang, memaksa membuka senyum. Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. "Hehe." Melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Suner. Pandangannya bergerak kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara sendiri. Dia berkata, "Meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya di Goodwill. Aku seorang gadis kan? Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang dengan sembrono menyentuh aku, jika aku tahu siapa yang melakukannya?" HMP, mulut Xiao Yan mulai bergerak-gerak keras. Menjaga pandangannya lurus, dia menutup mulutnya dengan erat. Bab 4. Fraksi awan berkabut. Di aula utama, Xiao Son dan tiga tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Namun setiap kali ketika sepertinya dia akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topiknya. Setiap kali dia melakukan ini, gadis yang lembut di sampingnya akan memberikan orang tua pandangan yang halus namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa mereka?" Tepat ketika Xiao Yan akan jatuh tertidur dari kebosanan, Zaner yang di sampingnya membuka buku kunonya dan meminta Xiao Yan, "Apakah kamu tahu?" Xiao Yan penasaran, memandang Zaner. "Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung lengan jubah mereka?" Zaner berkata sambil tersenyum ringan. Oh, Xiao Yan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir dari pedang yang berkilau di awan. "Mereka berasal dari fraksi Misty Clouds?" tanya Xiao Yan dengan bingung.
Meskipun Xiaoyan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiaoyan tinggal di sebuah kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Jiama Empire, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meski memiliki Magic Monsters Mountain Range di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiaoyan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao. Tetapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat mengambil alih klan Xiao. Jika Xiao Clan adalah kekuatan terkuat di Wutan City, maka fraksi Misty Clouds akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara Xiao Clan dan fraksi Misty Clouds sangat besar. Sampai pada titik di mana ayah Xiaoyan, Xiao San, yang biasanya memasang wajah ketat dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Mengapa mereka ada di sini? Xiaoyan berbisik. Jari ramping Zanner berhenti. Mungkin itu terkait dengan kamu, Bruder Xiaoyan. Tapi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar jawaban Zanner, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis itu di sana? Zanner melirik gadis itu. Tidak. Kan? Xianyan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang Suner tunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Suner. Xiaoyan menegang. Nalan Yanran, cucu perempuan Nalan Ji, Komandan Lionheart dari Jiama Empire. Dia tunangan aku yang ditetapkan di antara keluarga kami sebelum aku lahir. Hehe. Kakek dan Nalan Ji seperti saudara sedarah dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama. Jadi keduanya memutuskan bahwa atau itu kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kau lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan Xiao Clan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Suner berhenti dan melihat Xiaoyan yang terserap di Suner cerita. Nalan Ji tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu telah diputuskan olehnya sehingga meskipun namamu sudah cukup buruk selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membatalkan pernikahan. Si kakek tua itu benar-benar keras kepala. Xiaoyan tersenyum. Nalan Ji memiliki keputusan terakhir dalam semua hal dalam keluarga sehingga meskipun dia sangat menyukai cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang telah melangkah menentang pernikahan. Mata indah Zanner dengan ringan melirik Xiaoyan sebelum melanjutkan. Tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi mahasiswa di bawah pimpinan faksi Misty Clouds. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya. Dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikannya dengan saudara Xiaoyan. Maksudmu, bahwa atau itu dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Pada saat ini, dia sangat marah. Bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya, melainkan karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan sekarang. Jika itu terjadi, maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya dalam klan. Xiaoyan perlahan menarik napas. Udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Dalam lengan bajunya, Xiaoyan meringkuk. Berpikir, jika aku adalah seorang doshi, siapa yang berani menginjak-injak martabatku? Memang benar, jika Xiaoyan adalah seorang doshi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Misty Clouds, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Doshi, berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah Doki Mainland, dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiaoyan dan memegang tangan Xiaoyan. Zan'er dengan lembut berkata, "Saudara Xiaoyan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kehilangannya sendiri. Aku percaya bahwa atau itu dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesal? Xiaoyan mencemooh. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu. Zanner, bagaimana kamu begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja kamu katakan. Ayah aku mungkin bahkan tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana kamu tahu semua ini? Suner menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Zuer tentang masalah ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tanpa dah. Meskipun Suner juga bagian dari keluarga Xiao,
Dia dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiaoyan belum pernah melihat orang tua Sun Er, dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao San akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi subjek tabu, sesuatu yang tampaknya takut mereka bicarakan. Untuk Xiaoyan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Xander akan selalu diam. Terserah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan menggelengkan kepalanya. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Clouds untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Fury mulai membangun dalam hati Xiaoyan. Bab 5. Bubuk geser ringkih. Elder berjubah putih itu membersihkan tenggorokannya dan berdiri. Sambil menyatukan tangannya, dia tersenyum. Pemimpin klan Xiaozan, alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu. Tentu saja. Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika aku dapat membantu kamu menyelesaikannya, maka aku pasti tidak akan berani berkata tidak. Bagi tetua yang mengunjungi, Xiaozan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji apapun. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Jie tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Aku minta maaf. Gadis ini. Xiaozan melihat gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yun Yun, dia baru berusia ke-8. Setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelum dia masih kecil, tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku belum datang untuk menghormatiku dalam waktu yang lama. Itu salah aku bahwa atau itu kamu tidak mengenali aku. Nalan Yanran dengan manis berkata. Yanran, aku mendengar bahwa atau itu kamu telah menjadi seorang siswa di bawah Yun Yun. Pada saat itu, aku pikir itu hanya rumor tanpa dasar. Tapi sekarang aku menyadari bahwa atau itu benar-benar nyata. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki. Xiao San memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Pemimpin Xiao. Permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye terus tersenyum. Tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumannya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiaozan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi-fraksi Mystic Clouds adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiaozan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang akan dia butuhkan Xiao Clan untuk membantu? Cheye memang mengatakan bahwa atau itu terkait dengan Yanran. Apakah itu? Sebuah pikiran mengembara melintasi pikiran Xiaozan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu. Xiaozan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong katakan padaku apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu tapi dia berpikir tentang berapa banyak pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya. Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan dalam faksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Faktanya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan. Ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa atau itu Yanran dan Xiao Clan memiliki proposal pernikahan. Karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiaozan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut oleh kata-kata Geye. Tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiaozan dengan gembira dan cemooh. Bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang diatur antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tetapi setelah menanyakan kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Tatapan mereka terhadap Xiaoyan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Xiaozan,
Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Shao, aku tahu bahwa atau itu permintaan ini sedikit di atas, tetapi karena pimpinan faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Dengan tidak berdaya mengeluarkan nafas, Geye dengan ringan berbisik kepada Shaozan. Tangan Shaozan melengkung menjadi tinju. Sebuah doki hijau perlahan-perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa yang ilusi di depan wajah Shaozan. Metode ki rahasia Shao Clan. Kemarahan singa furious. Level Xuan Tengah. Melihat reaksi Shaozan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar langnya seperti tangan hijau Doki berkumpul. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki Misty Cloud. Greenwood Sword. Level Xuan rendah. Dengan dirilisnya Doki, Yan lemah gakers di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka kencang. Ketika napas Shaozan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu melalui lorong. Shaozan, stop, jangan lupa. Kamu adalah pemimpin klan Shao Clan. Shaozan menegang dan doki di tubuhnya menghilang perlahan. Shaozan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang diturunkan. Akhirnya, katanya dengan nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan seorang anak perempuan seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang. Paman Shao, tidak, panggil aku pemimpin klan Shao mulai sekarang. Aku tidak pantas disebut paman. Kamu adalah pemimpin fraksi masa depan dari fraksi Misty Clouds. Di masa depan, kamu mungkin adalah salah satu orang paling penting di daratan Doki. Xiaoyanku hanya memiliki bakat sederhana. Dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Shao. Mendengar kata-kata Shaozan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf. Dia mengatakan, pemimpin klan Shao, pemimpin faksi memahami bahwa atau itu permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta aku untuk membawa sesuatu. Tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Cie menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak Gyeokpan Green muncul di tangannya. Hati-hati membuka kotak itu. Aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan tiga elder mendapatkan yang lebih baik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak. Ki Gathering Powder. Bab 6. Ahli Alkimia. Di dalam kotak batu giok, sebutir pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula memancar dari pil. Di Doki Mainland, untuk menjadi Dojei, seseorang harus mampu menekan ki di dalam tubuh sendiri ke siklon ki. Tetapi proses kompresi ki menjadi siklon ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, seseorang 9 duen ki akan jatuh kembali ke 8 duen. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power. Penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duen ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk mengkompresi ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Setelah semua, siapapun yang bukan Dojei diperlakukan sangat buruk. Tetapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di Doki Mainland, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Dojei adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis agen bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena bagaimana alkemis langka dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, harus ada atribut api, dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil dari atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di daratan Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu-satunya atribut dan menolak atribut lainnya. Jadi mustahil bagi seseorang untuk memiliki 2 atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di antara orang-orang ini yang telah bermutasi jiwa, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa yang kuat atau soul molding. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah materi,
nyala api dan persepsi jiwa seseorang. Bahkan, mereka harus menjadi harta alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik tidak dapat membuat pil dewa dari tambang sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api, atau api yang diperlukan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak bisa menjadi api yang normal melainkan mereka haruslah api doki yang dibuat meskipun doki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil kobaran api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil dan bukannya api doki mereka sendiri. Tidak hanya api bermutasi ini meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena pil penyulingan adalah tugas yang mengerikan, periode perbaikan yang diperpanjang membutuhkan banyak doki. Dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan tipe api yang kuat doji. Persyaratan akhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala perlu dikontrol dengan presisi yang konyol. Jika nyala agak terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi dua persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba menyempurnakan pil. Dalam kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka perbaiki juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, alkemis semua memiliki posisi terhormat, sampai batas yang dilebih-lebihkan. Di dalam aula utama, dengan hembusan napas dari tiga tetua, generasi muda semua menatap kotak C di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiaomei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe. Ini disempurnakan oleh elder terhormat Guhe. Aku pikir semua orang di sini telah mendengar namanya. Kan, melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua, Geye statistik menjadi arogan. Pil ini disempurnakan oleh pil King Guhe. Mendengar kata-kata Geye, ketiga orang tua sekali lagi membuat malu diri mereka sendiri. Pil King Guhe, seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam kekaisaran Jiama. Alkeminya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda untuk mencoba memburunya. Tidak hanya dia memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada level doang, dan dia adalah salah satu dari 10 besar dojes di kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai bubuk Ki Gathering mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari daya jengking Ki normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada bubuk Gathering Ki di dalam kotak Jade. Jika Shao Klan mendapat bubuk Ki Gathering ini, maka klan Shao mungkin bisa mengembangkan doje muda lainnya. Tepat ketika tiga tetua sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang penuh dengan kemarahan bergema di aula utama. Tuan Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pil. Permintaan kamu, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah Xiaoyan yang lembut di sudut. Xiaoyan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa sekarang. Diamlah. Salah satu wajah elder menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyao, diamlah. Aku tahu bahwa atau itu kamu tidak senang tentang ini. Tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Elder tua lainnya berkata kepada Xiaoyan. Tiga tetua, jika putra atau cucu kamu memiliki pernikahan mereka dirilis hari ini, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Xiaoyao perlahan berdiri, tepi mulutnya melengkung ke atas dalam ejekan. Karena jelas bahwa atau itu tiga tetua memperlakukannya dengan jijik. Mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiaoyan, ketiga orang tua itu tidak dapat menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga pemarah bahkan mulai mematerialisasi doki dalam kemarahan. Tiga tetua, Xiaoyan Gege tidak salah. Dia adalah korban dari hal ini sehingga kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara gadis yang jelas terdengar di seluruh aula utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi tiga tetua jatuh, dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali, melihat tiga orang tua yang mundur. Xiaoyao menoleh ke belakang dan menatap ke Xiao Sunner yang tersenyum. Kamu siapa? Untuk bisa membuat ketiga elder itu takut padamu. Menekan kebingungannya, Xiaoyan dengan cepat berjalan dan membungkuk hormat kepada ayahnya. Xiaozan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran.
perlahan-lahan membiarkan menghirup udara. Dia bertanya, Lady Nalan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan kamu di sini hari ini untuk melepaskan pernikahan. Apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiaoyan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini, awalnya aku pikir dia cukup baik. Tapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiaoyan dalam pikirannya. Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiaoyan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap yang seharusnya menjadi suami miliknya. Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah aku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa. Aku harap kamu akan memaafkan ayah aku karena tidak menerima permintaan kamu. Pernikahan kami ditetapkan oleh dua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Aku pikir bahwa atau itu di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap langsung ketiga orang tua, menggunakan gelar yang tidak terhormat. Xiaoyan memaksa para tetua untuk diam, dalam klan yang ketat. Melakukan sesuatu yang menghujat seperti nenek moyang seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai elder klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiaoyan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk menjawab klaim Xiaoyan. Wajahnya menjadi pucat dan sangat menghentakkan kakinya. Sifat permainannya menjadi jelas. Melihat pria muda dengan jijik, dia dengan kesal mengatakan, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasinya terlalu sedikit? Baiklah, aku bisa meminta guru aku untuk memberi kamu 3 bubuk seringki lainnya. Selain itu, jika kamu ingin, aku dapat membiarkan kamu bergabung dengan fraksi Mystic Clouds dan belajar metode pelatihan doki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, pernapasan ketiga orang tua mulai menjadi berat. Di aula utama, generasi muda menelan ludah, bergabung dengan fraksi Mystic Clouds. Lord, itu adalah mimpi dari banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiaoyan dan tahu bahwa atau itu kondisi ini cukup untuk membuat pria muda gila. Bab 7. Perceraian, tidak seperti apa yang diharapkan Nalan Yanran. Setelah mengatakan kondisi memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda itu berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiaoyan telah mengalami ejekan yang tak terhitung selama 3 tahun terakhir. Bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran secara kasar menginjak akhir martabat terakhir yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiaoyan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat ke belakang. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya dan dengan dingin menatap Xiaoyan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya berdenting, kata-kata Xiaoyan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya meringkuk dan di dalam pupil hitamnya, nyala api ganas terbakar. Yaner, kamu bersikap kasar. Di bagian atas aula, Xiao Sang terkejut oleh reaksi Xiaoyan dan buru-buru menenangkan Xiaoyan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi Mystic Clouds. Meskipun kepalan tangannya semakin diperketat, Xiaoyan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa atau itu wajah ganas yang telah dia tampilkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiaoyan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiaoyan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah bahwa atau itu dia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda, Jie dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Jie berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakan aku membuat kamu marah hingga saat ini, tetapi kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan-lahan menarik napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjungan aku ke klan Xiao diizinkan oleh guru aku, pemimpin fraksi Mystic Clouds.
Mengutuk bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit-sedikit ketidakberdayaan, kamu dapat memahami bahwa atau itu kunjungan aku hari ini adalah sebagian paksaan. Tetapi kamu harus memahami bahwa atau itu realitas itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak terlalu berarti, kamu harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiaoyan melengkung mengejek. Lady Nalan, kamu harus mengerti, di daratan utama Doki, seorang wanita yang kembali pada pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli tentang rasa malu. Tapi ayah aku, dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaan kamu hari ini, lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan memiliki pijakan di Wutan City? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong. Dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini sedikit ceroboh di pihak aku. Jadi, hari ini, aku akan secara sementara mengambil kembali permintaan aku untuk melepaskan pernikahan aku. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Aku dapat menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang. Kamu akan datang ke fraksi Mystic Clouds dan tantang aku. Jika aku menang, maka aku akan merilis pernikahan di depan semua orang. Dan pada saat itu, kamu akan melakukan ritus masa dewasa klan kamu, sehingga bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mempengaruhi ayah kamu Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe. Ketika aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayah aku. Tapi mungkin untuk seluruh hidup aku akan menanggung rasa malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam. Xiaoyan merasa tidak berdaya. Dia marah, tetapi dia tidak bisa menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nalan, tidak seperti kamu tidak tahu kondisi Yana. Bagaimana kamu mengharapkan dia menantang kamu? Menghina dia seperti ini. Apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhan Shushu, saat melepaskan pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena kamu, aku akan melepaskan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga mulai marah dan dengan dingin berteriak pada Xiaoyan. Karena kamu tidak ingin menyakiti nama Xiao Zhan seorang Shushu, lalu terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang. Apakah kamu akan memilih yang pertama atau yang lebih baru? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak tinggi dan kuat. Alasan dibalik kamu melepaskan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa atau itu aku. Xiaoyan, seorang cacat dekat. Cocok dengan kamu, seorang jenius. Maafkan aku karena telah meletakkan semuanya dengan jelas. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat. Aku akui itu. Tapi aku masih muda. Aku punya banyak waktu. Ketika aku berumur 12 tahun, aku adalah seorang doje. Tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak duenki yang kamu miliki? Kamu benar. Aku mungkin lumpuh sekarang. Tetapi sejak aku membuat keajaiban 3 tahun lalu, menurut kamu, mengapa aku tidak dapat mengulang mukjizat seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa atau itu aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiaoyan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa atau itu pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang tajam seperti itu? Mulut Nalan mengejang. Meskipun dia sangat kesal pada Xiaoyan, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiaoyan adalah kebenaran. Meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang doje saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 duenki pada waktu itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu saran. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kata-kata keras Xiaoyan membuat Nalan kaku. Iya nih, benar-benar pepatah hebat. Jangan berani-berani menggertak aku karena aku miskin sekarang. Putraku tidak mungkin menjadi biasa. Di ujung lorong, mata Xiao Zhan diterangi dengan semangat dan telapak tangannya yang berat terhempas ke meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana, mengepalkan giginya dan menatap pemuda yang mendengus di depannya. Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya.
Suara kekanak-kanakannya menanjak lagi. Apa dasar kamu untuk mempermalukan aku? Bahkan jika bakat kamu sebelumnya tak tertandingi oleh siapapun. Kamu lumpuh sekarang. Oke. Aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari kamu melampaui aku. Rilis hari ini, aku tidak akan menyebutkannya lagi. Tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggu kamu di fraksi Mystic Clouds. Jika kamu punya nyali, tunjukkan bagaimana kamu mengubah situasi kamu. Jika kamu mengalahkanku, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu seumur hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian, maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kami. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiaoyan mengejek. Ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak ingin kamu bahkan jika kamu memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan kemeja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta itu perlahan jatuh ke atas kertas. Dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiaoyan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pedang tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dengan kuat dia menarik pedang pendek dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak. Xiaoyan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan kamu berani berpikir bahwa atau itu aku. Xiaoyan sangat memikirkan seorang istri yang jenius. Kontrak ini bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan, tetapi aku menceraikanmu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. Kamu berani menceraikan aku? Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar karena tidak percaya dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya yang telah diceraikan oleh cacat canggung kecil. Peristiwa tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa atau itu dia dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang dari Nalan Yanran, Xiaoyan berbalik dan berlutut di depan Xiaozan. Dia memberi kautau berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiaoyan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa menyebar, yang lain mungkin tidak berpikir bahwa atau itu adalah kebenaran. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi akan berpikir bahwa atau itu Nalan Yanran menggunakan latar belakang tirani untuk memaksa klan Xiao untuk melepaskan pernikahan. Setelah semua, dengan keindahan, bakat dan latar belakang Yanran, cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa atau itu Xiaoyan memiliki keberanian untuk menceraikan masa depan pemimpin faksi dari fraksi Mystic Clouds. Karena itu, sebagai ayah Xiaoyan, Xiaozan mungkin harus menanggung cemoohan tak berujung. Melihat Xiaoyan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiaozan tak berdaya tersenyum. Aku percaya bahwa atau itu putra aku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan memiliki peluang ketika fakta sulit muncul di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi Mystic Clouds dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata sedikit basah, Xiaoyan melakukan kautau berat dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiaoyan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan lelaki muda itu, di bawah sinar matahari yang bersinar, membentang sangat jauh. Melihatnya, sepertinya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yanran dibuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiaoyan yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang mundur itu, meskipun wajah Xiaozan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat sehingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Shushu, aku minta maaf untuk acara hari ini. Jika kamu punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiaozan yang pasif, Nalan juga tidak ingin tinggal. Dia dengan cepat berdiri dan pergi menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Jie dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil bubuk keseringki, melambaikan tangannya. Xiaozan melemparkan kotak batu giok ke atas meja ke arah mereka. Jie dengan cepat menangkap kotak jatuh dan tersenyum pahit sambil menempatkan kotak di dalam cincinnya. Lady Nalan, semoga kamu tidak akan menyesali tindakan kamu hari ini. Dan juga,
Jangan berasumsi bahwa atau itu dengan fraksi Misty Clouds di belakang kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di aula. Langkah-langkah dari tiga berhenti dan mereka melirik ke arah sudut di mana suara itu berasal. Menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan dengan sempurna melilit gadis itu. Dari jauh, dia tampak seperti lotus ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun. Seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah-olah dia merasakan tatapan dari ketiganya. Gadis itu mengangkat kepalanya dari buku lama dan, di musim gugur seperti mata miliknya, garis tipis dari api emas mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi takut melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera menangkap Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia mengkhawatirkan nyawanya. Melihat tindakan Geye, kecuali untuk beberapa orang, yang lain semua memiliki ekspresi kebingungan. Bab 8. Tetua misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiaoyan, yang frustrasi mengikuti rutinitas sehari-harinya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang menyaksikan gunung terjal yang jauh terselubung kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan sihir binatang yang terkenal dari Jiama Empire. Hehe, power, di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak layak untuk dikorbankan. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah, suara lelaki muda yang lembut dan menggema itu bergema di atas puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjambak rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai ke dia di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiaoyan serak tapi tegas. Hehe. Nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiaoyan mengikrarkan sumpahnya, tawa aneh memasuki telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari. Aku di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa atau itu dia berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara, bertahan hatinya berdebar-debar. Xiaoyan mencoba untuk menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang. Tidak takut setengah mati. Dari ring, terdengar suara mengejek. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang kau lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Aku tidak akan membahayakan kamu. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Apa yang beruntung? Hehe. Aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak aku mungkin masih tidur. Penawaran. Xiaoyan berkedip matanya kebingungan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata yang mengerikan melompat keluar dari giginya dengan kesulitan. Dokiku menghilang. Kau melakukan itu? Hehe. Aku harus melakukan itu. Nak, jangan marah padaku. Kamu sialan. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah mungilnya penuh dengan kebiadaban. Dan tanpa peduli bahwa atau itu cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia melepas cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan segenap kekuatannya. Saat cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya bersih. Buru-buru dia mencoba untuk menangkap cincin terbang, tetapi cincin itu sudah melewati tebing. Terjun bebas menuruni gunung, menatap cincin menghilang ke dalam kabut. Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya. Kesal. Idiot itu terlalu sembrono. Terlalu sembrono untuk menyadari bahwa atau itu pelakunya penghinaan selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai. Tidak mengherankan bahwa atau itu Xiaoyan bereaksi begitu kasar. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk benda di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit.
Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok berkerut transparan di atas ring. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah sekali kan? Aku hanya mengambil 3 tahun dari doki kamu. Elder transparan tersenyum pada Xiaoyan yang terkejut. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, "Kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil dokiku kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah kamu berpikir bahwa atau itu 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini?" Xiaoyan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa dokinya menghilang. Bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas pilar pincang yang tak terhitung jumlahnya yang orang lain telah kenakan padanya. Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Elder yang menjijikan di depannya tidak lagi terlihat mengoceh seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah mereka menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkan kembali, yang satu lebih berharga. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di ring untuk mencuri doki aku. Jika itu masalahnya, maka aku akan meminta kamu untuk menemukan pemilik baru. Aku tidak bisa terus membesarkan kamu. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat sepertimu." Elder mengelus jenggotnya. "Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil dokimu." Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan. Terlepas dari apapun yang dikatakan si tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. "Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah kamu ingin dihormati oleh yang lain?" Meskipun Xiaoyan sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan yang lebih tua, hatinya mulai berdetak cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. "Aku sudah tahu mengapa doki aku menghilang dan dengan bakat aku. Mengapa aku membutuhkan kamu untuk menjadi kuat?" Membiarkan napas kecil, Xiaoyan dengan lancar berkata, dia tahu bahwa atau itu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berhutang budi pada seseorang yang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nah, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa atau itu kamu sudah berusia 15 tahun tapi doki hanya di 3 duen. Aku pikir aku mendengar bahwa atau itu upacara dewasa kamu adalah tahun depan kan? Apakah kamu berpikir bahwa atau itu dalam setahun? Menggunakan bakat dan kerja keras kamu bisa mendapatkan 7 duen ki. Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Kamu ingin mengejar dan melampaui dia. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh keriput bercucuran seperti Craisen. Jika kamu tidak mengambil doki aku, apakah menurut kamu semua ini akan terjadi? Kamu tua sialan. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiaoyan merasakan sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Praktek doki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika dia berumur 4 tahun, dia butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duen doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duen ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan tertekan, Xiaoyan melirik tetua sok tahu. Tepi mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" "Mungkin," tetua itu menjawab dengan tidak jelas. "Jika kamu membantu aku mencapai 7 duen ki hanya dalam 1 tahun, maka aku akan memaafkan kamu karena telah mengambil doki aku selama 3 tahun. Bagaimana itu?" Xiaoyan bertanya. "Hehe, anak kecil yang penuh harap. Jika kamu tidak dapat membantu aku, mengapa aku harus membuat kamu seseorang tidak berguna? Di sisi aku, kamu harus mencari orang lain yang tidak beruntung." Xiaoyan tahu bahwa atau itu tetua transparan tidak dapat secara acak mengambil doki dari orang lain, sehingga dia tahu bahwa itu dia memiliki beberapa pengaruh dalam negosiasi. "Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu kamu tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang?" Melihat Xiaoyan yang cerdik, si tetua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, "Jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisi aku, maka kamu setidaknya harus memiliki beberapa ketulusan yang benar." Benar-benar bocah yang tajam. Baiklah. Bagaimanapun juga, aku butuh bantuanmu." Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiaoyan untuk sementara waktu,
Senyuman berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi segera setelah itu muncul. Itu pergi dan sesepuh merenungkan sejenak sebelum mau bertanya. Apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis? Bab 9. Yao Lao, ahli alkimia. Mendengar kata-kata sesepuh itu, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan. Di daratan Doqi, semua orang ingin menjadi alkemis. Tetapi apakah itu mudah untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Aku memiliki persyaratan. Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, si tua membelai jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan beberapa ketidakberdayaan. Meskipun kamu hampir tidak membuat cut, aku berhutang budi padamu. Hah, terserahlah. Aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan kembali. Melihat para tetua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa atau itu kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak memotong. Tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Meskipun kegirangannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku membuat potongan, ahli alkimia diajarkan oleh alkemis lainnya. Apakah kamu seorang alkemis? Melihat wajah kecil yang mencurigakan dari Xiaoyan, orang tua itu meluruskan dan dengan bangga dia berkata, ya, aku seorang alkemis. Berkedip matanya. Pandangan Xiaoyan pada yang lebih tua menjadi celah. Alkemis? Itu benar-benar langka, Tuan. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, apa peringkat alkemis kamu sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya dimasukkan dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doqi, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan antara alkemis dari rendah ke tinggi. Tahapan untuk alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, ke-9. Tepil King Guhe yang membuat bubuk Gezringki yang ditawarkan Alan Yanran adalah seorang alkemis tahap ke-6, dan dalam kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, aku tidak ingat. Hei, nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Si orang tua dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat Faction of Misty Clouds, diperlakukan dengan hormat dan penuh hormat. Hehe, kamu mau, karena kamu ingin, maka kamu harus memberi hormat kepada gurumu. Sang tetua duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah tubuhnya. Aku harus memberi hormat kepada guru aku. Konyol, untuk tidak memberikan penghormatan dan masih mengharapkan aku untuk mengajari kamu semua yang aku tahu. Kamu bermimpi. Elder memutar matanya. Terlihat seperti Elder yang bertalenta benar-benar peduli tentang hubungan siswa guru ini. Tidak berdaya dengan wajah muram. Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberikan hormat kepada sesepuh untuk menjadi alkemis terhormat. Setelah menonton Xiaoyan selesai memberi hormat, yang lebih tua akhirnya mengangguk. Puas, dalam suaranya. Sedikit keintiman muncul. Namaku Yao Lao, untuk asal aku. Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga kamu tidak terganggu. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa atau itu Pilking adalah hanya sampah di mata aku. Ujung-ujung mulutnya berkedut. Xiaoyan memperhatikan ekspresi yang leluhur dan berpikir. Apa kakek ini, Pilking, Guhe yang terkenal di Jiama Empire hanyalah sampah? Jika ini menyebar, maka seluruh Jiama mungkin akan berasumsi bahwa atau itu dia sakit jiwa. Dengan ringan mengambil nafas dan menekan keterkejutannya. Mata Xiaoyan melesat ke sana kemari dan dengan dorong dia bertanya. Guru Am, bagaimana kamu akan membantu aku untuk sampai ke 7 Duenqi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir, Doqi kamu selalu menurun. Yayasan kamu di Doqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Doqi, yayasan adalah yang paling penting. Nanti, kamu akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah dihasilkan oleh 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan ia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tercengang. Dia tidak pernah diberitahu bahwa atau itu memiliki kekuatan yang diambil seseorang akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajariku alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki Doqi dari api atribut. Jadi, sebelum kamu menjadi seorang alkemis, kamu harus setidaknya menjadi doje dan belajar metode atribut api Doqi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya. Metode api atribut Doqi. Hehe. Guru, karena aku muridmu, kamu harus memberiku atribut api tingkat Tian metode Doqi. Kan? Mendengar itu, Yao Lao dengan marah memarahi Xiaoyan. Benarkah?
Apakah kamu berpikir bahwa atau itu metode Tian Stage Doki seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi ke klanku untuk menemukan metode Doki. Kan, atribut teratas klan kami metode Doki hanya tingkat Huang yang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan, Yaulo memutar matanya ketika dia menyadari bahwa atau itu Xiaoyan tidak peduli untuk menghormati para tetua. Karena kamu adalah muridku, aku tidak akan membiarkan kamu berlatih metode lusuh. Metode Tian Stage, aku tidak memilikinya. Tetapi aku memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode Tian Stage yang normal. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Mata tua Yaulo yang keruh tiba-tiba menjadi konspirator. Lebih kuat dari metode Tian Stage Doki. Jantungnya berdetak cepat. Xiaoyan menelan air liur dan matanya yang hitam pekat. Sedikit antisipasi bisa ditemukan. Lalu, level berapa? Metode Doki itu, low, Huang, level. Tawaringan Yaulo membuat wajah Xiaoyan menjadi kaku. Kakek? Kamu mempermainkanku? Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yaulo mulai tertawa. Untuk bisa membuat Xiaoyan yang kalem itu marah, dia punya perasaan berprestasi. Apa yang aneh tentang metode Doki? Melihat wajah gurauan Yaulo, Xiaoyan tiba-tiba tenang. Itu bisa berevolusi. Mata Xiaoyan melebar dan tanpa berkedip. Xiaoyan menatap wajah Yaulo, mencoba menemukan petunjuk bahwa atau itu Yaulo berbohong. Tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar metode Doki apapun yang bisa berevolusi. Apa yang kamu tahu? Daratan Doki adalah orang-orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiranmu yang terbatas, kamu bahkan belum pergi keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin. Xiaoyan berhenti sebelum berkata, lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berevolusi? Senyum Yaulo menegang. Karena tidak ada yang lain menyukainya. Metode Doki ini unik. Ini bisa berevolusi. Melihat wajah serius Yaulo, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya lagi. Ini bisa berevolusi. Yaulo mengangguk serius. Sudahkah kamu mencobanya? Oh tidak. Sudahkah orang lain mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiaoyan, vena bisa terlihat. Dengan tangannya meringkuk erat. Xiaoyan mencoba menahan dorongannya untuk pergi dan meninju orang tua itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana kamu tahu bahwa atau itu bisa berevolusi? Itu dijelaskan seperti itu pada metode Doki. Ada benar-benar seperti metode Doki. Alisnya berkerut. Xiaoyan ragu sebelum berkata, bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Hehe. Melihat Xiaoyan yang penasaran, mulut Yaulo terbuka. Tapi apa yang keluar bukanlah apa yang Xiaoyan harapkan. Lupakan. Tidak ada gunanya jika kamu melihatnya sekarang. Jadi mengapa kamu tidak menjadi doje terlebih dahulu sebelum aku memberikannya kepada kamu? Tangan Xiaoyan yang terjulur berhenti dan setelah tepi mulutnya berkedut untuk sementara waktu, dia mengucapkan 3 kata. Kamu kejam. Dengan senang tertawa, Yaulo mengabaikan muridnya. Xiaoyan yang marah dan berkata, misi kita saat ini adalah untuk mendapatkan Doki kamu hingga 7 duen dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan menekan keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Doki dan bertanya dengan gigi terkatup. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Yaulo dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Doki mereka, fokus utama mereka adalah membangun otot dan memperkuat jalur ki internal, sehingga mereka memiliki landasan ketika mereka mewujudkan Doki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia kamu memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk. Kamu perlu mengambil proses pelatihan selangkah demi selangkah, dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan kamu, atau di masa depan ketika Doki kamu menjadi lebih kuat. Jalur ki internal kamu tidak akan mampu menahan kekuatan Doki mendorong melalui jalan dan jalur ki kamu akan meledak yang akan menjadikan kamu mati. Xiaoyan tahu ini dan juga Yaulo karena dalam 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali ia mencoba mendorong Doki ke tubuh Xiaoyan, tetapi setiap saat, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiaoyan tahu taruhannya terlibat. Yaulo melirik Xiaoyan yang tenang dan dengan puas mengangguk. Tapi itu hanya berlaku untuk yang lain. Kamu berbeda. Yayasan internal kamu sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun lalu, dan sejak itu karena kepribadian perusahaan kamu tidak pernah berhenti melatih ki kamu. Oleh karena itu, yayasan kamu sekarang, aku dapat mengatakan bahwa atau itu hebat.
Jadi kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih kiku, seperti pil, kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki kamu saat ini, kamu tidak akan dapat mengambil kekuatan dari pil manapun melalui jalur ki kamu. Bahkan Gathering Ki Powder yang belum sempurna, kamu tidak akan bisa menggunakannya. The Gathering Ki Powder Rudimentary. Xiaoyan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Chiama, bubuk ki berkumpul akan mendapatkan harga tinggi di langit. Tapi dari gurunya, Gathering Ki Powder ini menjadi hal yang paling dasar. Perbedaan antara keduanya meninggalkan Xiaoyan tertegun. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam. Xiaoyan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu ganas dan dapat menyakiti jalur ki kamu. Kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, siapkan 3 batang lengkap ungu bluegrass leaf. Di mana semakin tua mereka, lebih baik. Juga, aku butuh 2 tangkai bunga cuci tulang. Umurnya tidak penting. Oh iya, aku juga butuh inti monster yang dikaitkan dengan level 1 kayu. Ini semua adalah materi kelas rendah, sehingga kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Ada yang datang. Aku akan kembali kering. Juga, jangan biarkan orang lain tahu keberadaan aku, termasuk keluarga terdekat kamu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiaoyan yang tercengang, dan melompat ke dalam lingkaran hitam. Cincin bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiaoyan. 3 batang bluegrass purple leaf, 2 batang bunga cuci tulang, sebuah inti monster atribut kayu. Kakek, apa kamu yakin itu benar? Apakah kamu berpikir bahwa atau itu aku adalah pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah biaya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menyimpan uang sampai pada titik di mana aku akan melewatkan jam makan dan tidak pernah membelanjakan barang mewah. Aku hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 tingkat monster 1 atribut kayu. Xiaoyan menunjuk pada cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe. Orang lain akan bernafsu setelah cairan bergizi aku. Tapi yang aku minta adalah kamu mendapatkan uang untuk materi dan kamu sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Sial, hal-hal yang dibuat alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiaoyan tanpa daya tertawa. Tunjangannya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah yang kecil. Itu akan cukup untuk keluarga normal kecil, untuk memberi makan diri mereka selama 1 tahun penuh. Tapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Ini adalah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah? Sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela napas tertekan. Xiaoyan perlahan-lahan tenang kembali dan wajahnya yang kecil pulih ke wajah tenangnya yang normal. Memutar kepalanya ke jalan mendaki gunung. Dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Bab 10. Meminjam uang. Dengan berjingkat di bebatuan, Xiaozan seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekukan yang menghipnotis saat dia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiaozan merasa terkejut. Meskipun itu hanya beberapa jam, dia menyadari bahwa atau itu dibandingkan dengan sebelumnya, Xiaoyan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali Xiaoyan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiaoyan akhirnya kembali. Manjakan diri dalam kelekatan transparan di bibir Xiaoyan. 2 lesung pipi muncul wajah cantik Xiao Sunar. Sepertinya Xiaoyan tidak perlu Sunar datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan. Bukan, Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sunar mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata seolah-olah dia seorang hakim yang memiliki keputusan terakhir dalam kasus pengadilan. Xiaoyan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sunar yang tingginya hampir sama, dia melirik ke wajah muda namun tetap cantik. Tiba-tiba Xiaoyan merasa pusing. Mengingat gadis yang akan meneteskan air liur sepanjang waktu dan mengikuti Xiaoyan di mana-mana. Dia sangat cantik sekarang, dengan tersenyum ringan. Tatapan Xiaoyan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapannya yang terkejut. Sunar dewasa, tapi ternyata kamu baik-baik saja. Tidak lupa bagaimana Xiaoyan GG akan dipenuhi memar mencoba mengambil buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiaoyan, Sun-er menegang untuk 1 detik penuh sebelum hitam pekatnya bebas dari kotoran. Mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiaoyan suka mencubit pipinya, tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia memasang dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikapnya yang dingin dan tanpa ekspresi.
dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggap aku belum dewasa. Dia seperti Locke. Zan-er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap. Zan-er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun-er, selama 3 tahun ini, tolong jangan menyalahkan Xiaoyan Gege karena seperti itu. Aku hidup dari hari ke hari, tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiaoyan dengan canggung mengangguk dan meminta maaf. Sun-er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah? Oh benar, Sun-er, berapa banyak uang yang kamu miliki? Melepaskan wajah Sun-er, Xiaoyan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, dengan pengecualian ayahnya, Sun-er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini, sehingga dia tidak tega menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia meminta Sun-er uang. Berkedip matanya yang sebening kristal. Sun-er terkejut. Xiaoyan Gege butuh uang? Ya, aku ingin membeli beberapa barang. Meskipun aku agak pendek, Xiaoyan merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiaoyan yang biasanya dingin sekarang dalam kesulitan, Xiao Sun-er melihat orang yang sama sekali berbeda, meliputi mulutnya dan tersenyum imut. Aku memiliki lebih dari 1000 koin emas. Apakah itu cukup? Jika tidak, sambil berbicara, jari Sun-er di belakangnya dengan cepat menekan dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple code card. Di doki daratan, kamu harus setidaknya doling jika doje pertama. Doling adalah 4 untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dengan senang mengangguk, Xiaoyan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Zan-er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiaoyan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar aku kembali. Sun-er cemberut dan cepat-cepat menyembunyikan kartu emas ungu miliknya. Ayo pergi, sudah hampir malam sekarang. Besok aku akan membawamu ke Utang City untuk berjalan-jalan. Xiaoyan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang turun ke gunung. Berdiri diam, Sun-er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun yang lalu. Tersenyum lembut, dia bergumam. Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu? Pagi hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda berkaki bersilang dalam meditasi. Wah, setelah bermeditasi hampir semalaman, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Aliran udara putih tembus pandang yang terlihat oleh mata telanjang menembus mulut dan hidungnya dan ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan membentang sendiri dan dengan penuh semangat berkata, ini adalah perasaan yang persis sama. Setelah 3 tahun, perasaan kita telah kembali. Dia perlahan-lahan keluar dari tempat tidurnya, melatih dirinya sedikit, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Zan-er dengan lembut membawa ke dalam. Xiaoyan Gege masih tidur. Dia tiba di sini sangat awal, menggelengkan kepala. Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari lacinya. Akhirnya, dengan keengganan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya dengan hati-hati. Dia menyipitkan matanya dari kilo perak di dalam kotak itu. Dan ini adalah seluruh simpananku. Memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut saat dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun-er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya terlihat lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun-er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas muda dan kedodoran. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang Xiaoyan belum pernah lihat pada gadis lain selain dirinya. Itu yang kamu butuhkan. Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Zan-er tersenyum dan memberikan kartu hitam kepadanya. Ini adalah kartu biasa. Maksimum yang dapat dimilikinya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiaoyan menggoda. Gadis kecil, mengapa kamu memakai pakaian yang menarik? Mungkinkah kamu berkencan dengan orang lain? Ya. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun yang Xiaoyan Gege telah mengundang aku keluar. Sun-er sangat tersanjung. Jadi tentu saja aku harus berdandan sedikit. Menggoda intim Xiaoyan membuat mata Sun-er membungkuk menjadi bentuk sabit yang dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum kembali dengan gembira.
Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengahnya, mereka disambut oleh beberapa klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah aneh. Suner, apakah itu keindahan atau bakat? Adalah mutiara paling terang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang, tetapi di bawah senyuman ringannya adalah ketidakpedulian. Salam dengan dia itu mudah, tetapi untuk memulai percakapan panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lain, Xiaoyan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip ke warung di sisi jalan. Wutang City hidup sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Jiama Empire oleh banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari sedang runtuh, di jalanan ribuan bahkan ribuan orang. Bahkan akan ada satu atau dua balapan aneh. Mungkin itu karena Xiaoyan di sampingnya. Tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan ke berbagai kios. Tawanya yang lembut membuat jalanan yang panas itu sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke farmasi terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang 20 tahun ungu bluegrass leaf bersama dengan 2 batang dari 5 tahun bone washing grass. Ini adalah bahan low-end dan akan dapat dibeli di apotik biasa. Untuk bahan yang lebih tinggi, Xiaoyan harus menemukan mereka sendiri atau membelinya di lelang, atau jika dia beruntung, di apotik high-end. Melihat dana cepat menurun, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di doki daratan. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua ramuannya. Yang tersisa hanyalah kayu monster tingkat 1 yang dikaitkan dengan monster bersambung.